sekali lagi yang jawab salam tak doakan lunas hutangnya, banyak uangnya, banyak rezekinya. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum mengucap dan menjawab itu berbeda. Kalau mengucapnya hukumnya sunnah. Jadi saya kalau ngucap kulangsal ganjaran. Tahu ganjaran? Pahala. Di sini mayoritas sehari-hari pakai bahasa apa? Nah, berarti ada yang tidak paham bahasa Jawa, nggih? Kalau yang tidak jadi begini. Karena ada yang paham bahasa Jawa, ada yang tidak paham bahasa Jawa, saya berusaha pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau misalkan ada, karena mobilitas saya sehari-hari itu pakai bahasa Jawa, saya mohon maaf kalau misalkan nanti ada apa bahasanya itu, kalau karena gini, saya berusaha pakai bahasa Indonesia, cuman karena mobilitas saya sehari-hari pakai bahasa Jawa. Nanti kalau misalkan saya ada apa ya bahasanya, keceretnya ya, ya kalau kalau keceret itu kan sesuatu yang sudah ditahan, tapi dia memaksa keluar. Kalau sudah berusaha pakai bahasa Indonesia, nanti kalau misalkan ada apa ya istilahnya ya, keprocot apa? Kalau orang Papua di sini bahasanya apa? Ya itu pokoknya. Nanti kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang mungkin jenengan nggak paham, kalau nyon agungipun pangapunten, mohon maaf. Nanti tanya saja, mangke kulo artikan 2 kali. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum mengucap salam itu sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Berarti kalau saya mengucap salam jenengan tidak menjawab, dosa napa mboten? Dosa. Sekarang saja banyak yang ngapunten, orang-orang yang justru agamanya bukan Islam tapi ketika bertemu dengan orang Islam mengucapkan salam karena saking menghormatinya. Alangkah malunya kita kok sak duluran dhewe kok orang ngucap salam, malah orang jawab salam, alangkah malunya. Saya ulangi sepindah malih. Salam, yang jawab salam tak doakan diberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya ta'zimi para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, para asatid wal ustadzat. Tak lupa yang sangat saya ta'zimi Bapak Wakil Bupati Manokwari. Semoga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ingkang kula hormati Ketua DPRK Manokwari beserta anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dan Ramil 1801/02 garing Warmare garis miring. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kapolsek Raffi,
Tak lupa ingkang kawula hormati para masyayikh Al-Mukarram Abah Kiai Haji Abdul Khalik Bukhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Manokwari. Tak lupa yang saya hormati Abah Kiai Haji Abdul Bashir Zuhri selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Manokwari. Tak lupa yang sangat saya hormati Abah Kiai Haji Ali Mashkur selaku pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyah Manokwari. Tak lupa yang saya hormati saya hormati hadir juga Kepala Distrik Pravi Aimasi dan Masni. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Kampung Aimasi, rekan-rekan ITAI penuh dari PPNU se-Papua Barat, Bapak Haji Tumper, Bapak Sukat, Bapak Sugiman, beserta Bapak Ibu tamu undangan. Tak lupa para pejabat pemerintah, pemimpin desa, beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa ingkang kawula hormati para Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, Muslimin, Muslimat, Ansorin, Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan, santriwati, jombloan, jomblowati, rondo, dudo, perawan, joko, mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet iso mati. Mugi-mugi nang cepet munggah kaji. Amin Allahumma amin. Pertama yang paling utama saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ini insya Allah yang hadir di sini sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sebentar ya, adik-adik yang depan diam dulu, saya pengen dengar suaranya yang sana. Ibu sehat? Ya, akeh hutang ini. Ibu yang di sana sehat? Iki akeh hutang tapi titik. Sebelah mereka sehat? Nah, iki duitnya akeh iki. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin Allahumma. Lancar rezekinya, barokah umurnya, karena tidak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan seseorang itu menemukan kebahagiaan di dalam hatinya sampai ada rasa syukur yang luas. Ono wong niki duwite akeh, ada orang banyak uangnya, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan karena di hatinya tidak ada rasa syukur. Sumpek terus, susah terus, uangnya banyak, tapi seringkali membandingkan dirinya dengan nikmat orang lain. Wonten apa mboten? Kata. Makanya ada orang yang paling bahagia, ono wong ki duwite biasa-biasa, rapati akeh, ya duwite cukup, tapi hidupnya bahagia karena di hatinya penuh rasa syukur. Hati senang walaupun tak praktek. Maka itulah kenapa perlu adanya rasa syukur di dalam hati. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau belum pernah, atau sudah kenal atau belum kenal, yang belum kenal perkenalkan, dalam asmo Mbak Umi Laila. Saya dari Jawa Timur, Surabaya. Setiap kula pengajian, kalau jenengan tahu atau tidak tahu, kalau jenengan pernah melihat video saya secara lengkap tidak dipotong-potong, ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat ini pasti kula waos. Jadi kalau seseorang itu mau doanya mandi, tak mau doanya mandi itu apa? Mandi itu manjur, mustajab. Kalau ada orang kok kepengen doanya mustajab, manjur, cepat diijabah, caranya bagaimana? Ada dua. Yang pertama, caranya adalah dengan mendoakan orang lain. Itu yang pertama. Kenapa kok seseorang yang mendoakan orang lain itu doanya selalu cepat diijabah? Makanya kalau ibu-ibu merasa saya berdoa tahun-tahunan, saya meminta tahun-tahunan, bertahun-tahun saya berdoa, Allah tidak pernah kasih. Tapi ternyata ada jalan patas biar doa itu cepat diijabah. Apa itu? Yang pertama, dengan cara mendoakan orang lain. Setiap kita mendoakan orang lain, ribuan malaikat mengaminkan doa itu untuk kembali kepada yang mendoakan.
Makanya doa itu kan kalau jenengan sering dengar orang-orang zaman dulu kalau bilang nek donga sing api-api. Soalnya apa? Soalnya bakale balik nanggone awake dhewe. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kalau pengen doanya manjur, pengen doanya mandi, apa itu? Punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu amalan yang dilakukan secara ajeg. Ajeg itu konsisten. Kalau bahasa Papua apa? Apa ya? Kalau Jawa itu bosonya ajeg itu, ya itulah pokoknya ya. Pokoknya ajeg konsisten dilakukan secara terus menerus, itu namanya istiqomah. Istiqomah itu amalan ibadah. Istiqomah itu seperti apa? Contoh, misal saya kepengen doa saya manjur, saya pengen doa saya mujarab, saya harus punya istiqomah. Istiqomah itu tirakat. Bentuk tirakat, bentuk usaha. Yang puasa dengan yang tidak puasa, doanya mandi sing poso, sing puasa. Oh, saya istiqomah puasa. Saya setiap hari, pokoknya saya itu ada puasa. Hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa, besok enggak, itu namanya puasa Daud. Oh, saya pengen puasa Daud, tirakat, istiqomah. Kenapa? Pengen doanya manjur. Saya enggak bisa kalau puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Saya enggak bisa karena saya ada sakit perut. Ya sudah, jangan dipaksa. Ada puasa yang seminggu cuma 2 kali. Puasa apa? Senin Kamis. Oh, puasa Senin Kamis boleh, boleh. Itu jadikan istiqomah. Bahkan kalau orang sudah terlanjur istiqomah Senin Kamis, ketika ada hari Senin dia tidak bisa puasa karena keperluan tertentu atau ada kepentingan tertentu atau darurat sakit tidak bisa puasa Senin, dia tetap mendapatkan pahala puasa Senin. Karena apa? Karena istiqomah. Oh, saya puasa Senin Kamis juga berat karena saya itu kerjanya berat. Kalau saya puasa nggak mampu, jangan dipaksa. Kalau puasa Senin Kamis itu ternyata bisa dibagi, Bu. Bisa urunan. Tahu urunan? Urunan itu patungan. Apa? Boso sini apa? Iuran. Patungan. Ternyata puasa Senin Kamis itu bisa urunan. Setengah-setengah. Loh, maksudnya setengah-setengah bagaimana? Setengah-setengah dengan suaminya. Mungkin bapak nyenen, ibu-ibu ngemis. Atau, oh saya nggak bisa puasa Senin Kemis karena saya itu tetap ada sakit, meskipun 1 minggu cuma 2 kali, saya nggak kuat. Jangan dipaksa. Cari tirakat yang lain. Apa tirakat yang lain? Contoh, oh saya pengen punya istiqomah tangi dalu misalnya, bangun malam. Ibu-ibu biasanya nek dalu tangi nggih? Coba dijawab, ibu-ibu nek dalu biasanya tangi nggih? Nggih, alhamdulillah. Lapo? Pipis. Nggih, monggo pipis terus, habis pipis ngapain? Tidur lagi. Berarti wong Manokwari iki gak ono tradisi cewek nggih? Ayu-ayu kok. Tangi dalu, bangun malam, wudhu, sholat. Oh saya istiqomahkan, berat-berat. Tapi saya istiqomahkan, kenapa? Pengen doa saya cepat didengar oleh Allah. Pengen saya berbeda dari yang lain. Saya nggak bisa bangun malam terlalu berat menurut saya. Cari istiqomah yang lain. Apa istiqomah yang lain? Ada yang gampang. Apa itu? Baca sholawat. Baca sholawat itu gampang apa susah? Gampang. Bahkan menurut saya tirakat yang paling gampang niku maca sholawat. Karo nyapu ya iso sholawatan. Kalih ngepel ya iso sholawatan. Ibu-ibu karo nyapu, ya Nabi salam alaika. Abot napa enteng? Enteng. Berat apa enggak? Enggak berat. Kalau misalkan kita jadikan itu istiqomah. Maka kalau jenengan tahu, biasanya saya itu kalau pengaji, sebelum itu saya mau tanya dulu. Ini rencana, adik-adik diam dulu ya. Saya tanya ibu-ibu, rencana pengajiannya sebentar aja apa lama? Saya ikut tradisi orang Manokwari. Saya ikut tradisi orang Manokwari. Tradisi orang Manokwari kalau pengajian kayak gini selesainya jam berapa? Wah. Ngapunten, sebentar. Jenengan kalau sampai subuh kuat. Oh, Masya Allah, ya domble lah
lambeku yuk. Jadi begini ibu-ibu, biasanya kalau pengajian ada sholawat yang tidak pernah kulo tinggal, entah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus untuk sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah, yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus sambil diangen-angen apa keinginan jenengan yang paling jenengan kepingini, semoga diijabah kalih Gusti Allah. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, saya berharap grup sholawat bisa ngiringi saya sampai kalau selesai. Khusus sholawat ini saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Monggo. Mugi barokah bacaan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih, wajah-wajah calon ahli surga, wajah-wajah calon haji, calon hajah, wajah-wajah calon jenazah. Loh, kenapa kok mboten purun? Kenapa kok nggak mau? Kan semua ini calon jenazah. Kenapa mboten? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aish masyita fa innaka mayyitun, uripo sakarepmu, hiduplah sesukamu, tapi iling kok awakmu bakale mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Kerudung coklat mati, kerudung putih mati, kerudung biru mati, kerudung abu-abu mati, kerudung kuning mati, kerudung ireng keri-keri
Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarmu tapi iling awakmu bakal mati. Tapi perlu diingat ibu-ibu semua, kehadiran kita pada malam hari ini adalah mencari kebaikan, gawe sangu mati. Ono wong urip nindake keapian ninggal. Jadi wonten tiyang niku urip ngelangkoni perintah nebihi larangane Gusti Allah bakal dijanjikan surga oleh Allah. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, pada malam hari ini adalah peringatan Harlah, hari ulang tahun Pondok Pesantren Futuhiyah yang kelima. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa harus ada syukur di dalam hati kita. Di tengah-tengah kita ada pondok pesantren. Satu-satunya benteng pertahanan adalah pondok pesantren. Diakui atau tidak, sekarang banyak sekali degradasi moral, kemerongsotan akhlak, kurangnya adab. Itu karena anak-anak, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang cerdas, tapi kurangnya keteladanan, tidak ada yang dicontoh. Satu-satunya figur yang patut untuk dicontoh ditemukan di mana? Di pondok pesantren. Selama mengajarkan kebaikan, selama mengajak untuk melakukan kesolehan, menjadi orang alim, insya Allah putra-putri kita jadi anak yang soleh-solihah. Amin Allahumma. Saya yakin yang hadir di sini semuanya pengen anak-anaknya soleh-solihah. Tidak ada satupun orang tua yang kepengen anaknya lebih buruk daripada orang tuanya. Ono wong tua kepengen anaknya luwih elek. Mboten wonten. Semua orang tua kepengen anaknya lebih baik. Gak mungkin ono wong ngomong, "Nak, besok awakmu kudu dadi maling koyok bapak." Enggak, rata-rata orang tua bilang, "Nak, awakmu meneh kudu pinter ben ora dadi maling koyok bapak." Nah, kamu besok harus jadi ini, harus lebih baik dari bapak. Bahkan banyak orang tua yang berdarah-darah, bernanah-nanah demi agar anaknya nasibnya lebih baik dari orang tuanya. Betul? Bahkan ngapunten Bu, nyon sewu. Pendidikan saat ini dengan zaman dulu itu kalau dibandingkan secara kurikulum itu baik. Jauh pesat lebih baik tahun ini daripada dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi gak nyon sewu, ternyata bukan hanya kurikulum yang hanya bisa diandalkan, tapi perilaku anak-anak ini justru menurun. Apa salah satu faktor penyebab lare-lare ini? Perilakunya kadang ora iso dikontrol. Apa salah satu penyebabnya? Karena orang tua mendukung kesalahan anak. Coba pulau angen-angen. Kalau zaman dulu, misal ada anak nakal, nakalnya luar biasa, contoh, wayahe gurune ngajar tenggene sekolah, nulis di papan tulis, dadak saking nakale arek niki sirahe dilebokno roke gurune. Kepalanya dimasukkan roknya gurunya, saking nakale. Terus habis itu sama gurunya digepok pakai penggaris. Pek. Kalau ini terjadi zaman dulu, anak nangis pulang, "Bapak, Bapak, aku digepok sama bu guru, Pak. Saya dipukul sama bu guru, Pak." Bapaknya marahin gurunya apa anaknya? Anaknya. "Balik, ayo balik ke sekolah. Kamu ini yang nakal, balik ke sekolah." Bapaknya ngomong ke guru, "Bu, maaf ya Bu, anak saya, ini saya kembalikan anak saya ke sekolah, tolong dididik lagi." Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau misal ada anak nakal, kepalanya dimasukkan roknya gurunya, digepok sama gurunya, pek, anak nangis ke bapak, "Bapak, aku digepok sama bu guru, Pak." Kira-kiranya bapaknya marahin anaknya apa? Gurunya. Gurunya. Dan itu fenomena yang sudah umum lumrah kula jenengan ketahui saat ini. Bahkan kalau jenengan tahu beberapa waktu lalu ada orang tua yang melaporkan gurunya ke polisi. Ingat? Enggak tahu. Jadi ada orang tua yang melaporkan gurunya ke polisi. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya mengingatkan. Iki lo salah, ini lo salah. Gara-gara gurunya mengingatkan. Padahal guru mengingatkan demi kebaikan anak. Na'udzubillahi min. Maka kita perlu figur, perlu contoh. Itulah kenapa lingkungan anak juga penting. Kita masukkan anak-anak ke pondok pesantren, kita masukkan pendidikan agama terhadap anak-anak dari kecil sampai besar. Nyon sewu Bu, sekarang lingkungan sudah tidak bisa dikontrol. Kalau anak-anak ini lingkungannya tidak baik, bahaya. Karena orang itu tergantung lingkungannya.
Kalau jenengan tahu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim atau Nadhom Alala yang anak-anak biasa baca, Anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini tadi. Jok takon songko wonge, jangan tanya orangnya. Deloken kumpulane, lihat temannya. Sebab wong bakal katut marang sing dikumpuli. Kumpul wong dodol minyak wangi katut melu mambu. Kumpul wong dodol terasi katut melu mambu. Terasi. Kumpul wong senengane selonjor. Lho gak usah ditekuk sikile. Mboten napa-napa, ya katut melu selonjor, ojo selonjor. Kumpul wong senengane angop. Tahu angop? Angop itu ya angop itu. Oh Bu, jangan dikira saya di sini nggak kelihatan. Kalau kayak ketinggal dari sini kelihatan sebelah kono. Kok nular nenggone pinggire. Karena apa? Kumpulan itu mempengaruhi. Oh enggak, itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, meskipun kumpulannya elek-elek, meskipun temannya elek-elek, dia tidak akan terpengaruh. Bagaimanapun titik akeh, sedikit banyak pasti terpengaruh. Karena apa? Baik dan buruk kalau dicampur jadi satu, baiknya kalah. Kalau jenengan, maksudnya saya kasih gambaran gampang saja. Kalau di Papua ini es paling seger es apa? Es apa? Contoh, es teler. Di sini ada es teler? Oh nggak ada? Ada. Contoh, ibu-ibu punya es teler 1 ember. Terus kecemplungan telek sapi 1 sendok. Jenengan mau minum atau tidak? Kenapa nggak mau? Loh, ini kotorannya sapi ki mek 1 sendok tok, cuma 1 sendok. Es telernya 1 ember. Mau minum? Tidak. Kenapa? Baiknya 1 ember, jeleknya sedikit, tapi kalau dicampur baiknya kalah. Es teler 1 ember kalah dengan teletongnya sapi. Itulah kenapa anak-anak kita berikan lingkungan yang baik, berikan lingkungan sing apik, ben apa? Ben putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Termasuk memberikan tauladan. Kita punya tauladan yang paling terkenal dan paling bisa diandalkan. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada penulis namanya Michael H. Hart, menuliskan di dalam bukunya yang berjudul 1000 tokoh paling berpengaruh di dunia. Di dalamnya dituliskan ada tokoh ini, ada tokoh ini, ada tokoh ini. Ternyata di antara 1000 tokoh itu yang paling berpengaruh satu, Kanjeng Nabi. Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tonggone pengajian oleh apa? Ya kok iso yes iku lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka perlulah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Saya nggak bisa memondokkan anak karena alasan ini. Minimal dia mendapatkan figur dari orang tuanya. Karena sekarang Bu, nasihat sudah tidak mempan. Berikan keteladanan, nasihat sudah tidak mempan. Ada bukti bahwa nasihat itu sudah tidak mempan. Coba, ini saya kasih ilustrasi saja. Minta tolong semuanya tangannya diangkat. Semuanya. Sing ngangkat tangannya iso, tak dungakno iso budal kaji. Sing gak ngangkat tangannya tak dungakno sandale hilang. Sudah diangkat semuanya? Ibu-ibu kelihatan tangan saya enggak ya? Kelihatan ya? Layarnya di mana? Oh di sana ya. Semoga tetap kelihatan. Lihat tangan saya, ikuti gerakan tangan saya, mutar pelan-pelan. Bukan gini. Ini loh, kanan, kiri, kan. Dirasakan ya. Nggak bisa kalau tidak dirasakan. Hop, balik lagi. Pertama, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Putar pelan-pelan. Dirasakan gerakannya pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya Bu, ngapunten.
Janggot, kenapa tangannya jenengan di sini? Ternyata kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Betul? Ibu-ibu bilang ke anak, nak sholat nak, ngaji nak baca Quran nak. Tapi ibu isu awan bengi sing dicekel. Anak berangkat? Tidak. Karena nasihat sekarang sudah tidak mempan. Coba jenengan ingat-ingat berapa kali saya bilang janggot, jidat. Padahal mulut saya sudah bilang janggot, tapi tangannya tetap begitu. Ngapunten, ini sudah ngantuk apa belum? Makanya kalau ngantuk bilang nggih, biar kalau selesai. Saya bilang janggot. Ibu-ibu, anak-anak perlu keteladanan. Kalau orang tua belum bisa memberikan keteladanan yang baik, berikan dia lingkungan yang baik, anak-anak yang lingkungan yang baik. Gunanya apa? Agar anak-anak terpengaruh dengan lingkungan baiknya. Amin Allahumma. Tidak ada orang tua yang kepengen anaknya tidak solih-solihah. Tidak ada orang tua yang kepengen anaknya membantah kepada orang tuanya. Mari kita berikan pendidikan yang baik secara agama, secara pendidikan umum. Makanya anak-anak ya kudu tetap solih-solihah, ya kudu tetap sekolah, ojo sampai kalah karo liyane. Semoga sing hadir mriki sedaya anak-anake solih-solihah. Tahu lagu ini enggak? Alamate anak. Oh, tahu ya? Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu tahu nggak? Tahu. Kalau nggak tahu, nanti ikut sholawatannya aja. Ya Rasulullah, salamun. Ikut itunya aja. So, saya nggak ikut alamatnya. Kalau nggak hafal, tetap boleh ikut. Boleh. Monggo, yang penting ikut bunyi. Ojo sampai jenengan meneng wae eman-eman. Nggih. Yuk. Alamate baca kaping papat amal anut ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah karena tidak tepuk tangan. Ya telat Bu. Biasanya nek jamaah semangat, jaluke pengajiane suwe, mintanya lama, biasanya kayak gini. Gitu biasanya. Biasa. Apa? Ulang. Memangnya nek ulang-ulang jenengan
tangan? Nggih. Mengke sing tepuk tangan tak dungano duitnya tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Tapi mau aku baleni. Sallallahu alaihi, iya nanti sayang, sabar ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi semua pasti kepengen anak-anaknya soleh-soleha, anak-anak yang bisa membawa orang tuanya ke surga. Ternyata Bu, anak-anak ini bisa membawa jenengan ke surga. Loh, kata siapa? Kata Al-Quran. Bahkan anak-anak ini juga bisa jadi musuhnya jenengan. Bukan hanya bisa membawa ke surga, tapi juga bisa jadi musuh. Loh, maksudnya bagaimana jadi musuh? Sudah tertera di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jenengan ternyata takdirnya masuk surga. Ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana, duh Gusti pangeran kula, ya Allah ya Tuhanku, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal orang tua saya masuk surga dan saya masuk neraka itu karena kedua orang tua saya masuk neraka. Saya tidak pernah diajak ke masjid, saya tidak pernah diajak ke musola. Bahkan ya Allah, mereka juga yang menyesatkan saya dan tidak mendidik saya ilmu agama. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa kepada mereka 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Bahkan mereka juga yang membuat saya terjerumus. Kenapa Bu? Mereka juga ya Allah yang justru tidak mengatakan apa-apa ketika saya melakukan kemaksiatan. Ya Allah, saya tidak terima mereka di surga. Tarik mereka ke neraka. Saya masuk neraka gara-gara mereka. Jenengan asalnya di surga, ditarik masuk neraka. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ternyata anak-anak juga bisa membawa orang tuanya ke surga. Jenengan asalnya wis ning neraka, sudah masuk neraka. Anaknya sudah di surga, ya Allah, saya tidak bisa menikmati nikmatnya surga. Ternyata kenapa? Saya masuk surga, tapi dari tadi saya cari orang tua saya di mana, saya tidak ada, tidak menemukan. Di mana orang tua saya ya Allah? Dicari ternyata orang tuanya di neraka paling bawah. Ya Allah, saya masuk surga karena mereka. Mereka memang bukan orang tua yang sempurna, tapi mereka memasukkan saya ke pondok pesantren. Mereka memberikan pendidikan agama yang baik kepada saya. Tolong bawa mereka ke surga. Kalau mereka tidak di sini, apalah artinya nikmat surga? Anak-anak asalnya neng surga wesan, jenengan asalnya wes neng neraka, ditarik, diangkat, masuk ke surga. Amin Allahumma. Pemana tak tinggali wajah jenengan ini wajah-wajah ahli surga kabeh. Ahli surga itu ternyata sudah bisa dilihat dari wajahnya Bu. Loh, maksudnya bagaimana? Ada kata Rasulullah, ada beberapa ciri-ciri ahli surga. Apa itu? Yang pertama, wajahun malih. Wajahnya berseri-seri. Jadi malih itu berseri-seri itu bukan berarti sing glowing, boten. Malih berseri-seri itu wajahnya yang dipandang itu menyenangkan. Jadi di aku. Wajahnya itu dipandang menyenangkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nyenengno gitu loh. Apa ya bahasanya itu? Ya menyenangkan, dilihat itu nyeneng hati. Qurrata ayun, perhiasannya mata. Anak itu jadi perhiasannya mata. Masya Allah, wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Ketemu dengan siapa? Mesem. Kalau orang Jawa bilang sumeh. Kalau orang sini bilang apa? Murah senyum. Jadi ketemu dengan siapa saja, guyu. Ketemu ibu-ibu, ketemu dengan tetangganya. Dipandang itu menyenangkan, dilihat menyejukkan. Itu wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Anak-anak yang solih-solihah atau orang yang ahli surga itu bisa dilihat dari wajahnya. Oh, wajahun malih, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu? Hati yang penuh dengan husnudon, pikiran baik. Bahkan Nyun Sewu ada sebuah kisah, karena husnudon itu dia diberikan kebaikan yang dia inginkan. Niki sampun ngantuk napa dereng? Niki sudah apa lanjut?
Bu, saya ngapunten, saya nggak mau ngomong sama orang ngantuk nggih. Jadi jenengan nek ngantuk mengke sanjang. Tahu sanjang? Sanjang itu ngomong, wes mari wes ngantuk. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Oke. Jadi nyon sewu wonten sebuah kisah. Jadi zaman dulu itu ada preman, rombongan preman. Rombongan preman ini itu gawene, penggaweane, kerjaannya suka mengambil hak-hak orang lain di pasar. Malak. Kalau di sini namanya apa? Sama ya, preman ya, malak. Malak apa di sini? Malak itu ya malak, pokoknya minta uang. Sukanya minta uang sampai suatu ketika mereka ini malak uang dari orang-orang di pasar. Setelah itu sampai tengah malam mereka cari tempat istirahat untuk tidur. Ketemulah ada rumah yang ada penginapannya. Jadi ono omah rada apik, ono penginapannya kaya ngono. Dia masuk ke situ. Ngakunya dia orang baik. Assalamualaikum. 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 Kom. Cari gak ngantuk. Assalamualaikum. Nanti kalau saya salam dijawab ya. Assalamualaikum. Kalau tradisi tempat saya Surabaya, itu biasanya nek ono tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu biasanya yang punya rumah gini, monggo monggo, pinara pinara gitu. Di sini juga kayak gitu. Oh nggih, Waalaikumsalam, monggo monggo duduk, nggih diminum dulu, nggih, monggo. Monggo. Ya Allah, durung dibuka kabeh. Ya Allah, gak iso mbukane, Mbak. Madam. Lah, mboten usah, Mbak. Gak kira kula ngaji karo mangan jeruk. Matur nuwun. Ya diparingi anggur ning kene. Mosok kula karo mangan anggur. Sampai mana tadi? Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya ini dengan rombongan ingin menginap di sini. Oh, nggih, Pak. Tapi ngapunten, saya nggak punya uang. Kami ini orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Kami ini orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Tolong kami, Pak. Kami tidak punya uang untuk menginap. Yang punya penginapan akhirnya bilang, Masya Allah, jenengan ini orang yang sedang berperang, jihad fisabilillah. Monggo-monggo silakan menginap. Sudah, tidak usah memikirkan biaya. Akhirnya dijamu dengan baik. Masya Allah, diberikan makanan. Wah, dijamu, pokoknya dijamu dengan baik. Terus mantan ngoten napa? Dia tidur di atas, di lantai 2. Monggo Pak, jenengan istirahat di atas nggih? Nggih, monggo istirahatlah. Besok paginya preman ini pamit pulang. Pak, matur nuwun nggih, saya pamit pulang beserta rombongan, saya ingin melanjutkan jihad fisabilillah. Saya ingin melanjutkan jihad ini, padahal preman malai duweke wong dan mengambil hak orang lain. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, dia melihat di sebelah pintu keluar, pintu rumahnya, itu ada anak perempuan sedang duduk di kursi. Ini putrinya Bapak. Iya Pak, kakinya lumpuh, gak bisa jalan. Oh iya, semoga cepat sehat ya Pak. Iya. Akhirnya apa? Dia pamit pulang. Sudah Pak, saya pamit pulang. Di hari berikutnya, preman dan rombongan ini datang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Loh, Bapak balik lagi. Iya, Pak. Boleh kami menginap di sini lagi pula? Boleh, monggo. Silakan. Akhirnya dijamu lagi naik ke lantai 2. Sampai naik ke lantai 2 besok paginya preman ini pamit pulang.
Pak, saya mau pamit pulang ya Pak ya. Oh iya, mboten napa-napa. Betapa kagetnya, alangkah kagetnya sang preman ketika melihat anak perempuannya ini lari-larian. Anak perempuannya si pemilik penginapan. Lari-lari melayu-melayu. Tahu melayu? Melayu-melayu raka-rukaruan. Premannya kaget. Hah? Ayo sekarang kalau jenengan dengar kaget, jenengan bilang hah gitu ya. Yuk. Premannya kaget. Sing duwe omah yo kaget. Kula yo kaget. Betapa kagetnya si preman ketika melihat anak perempuan ini sudah lari-larian. Pak, ini anak bapak yang kemarin kan? Iya Pak, katanya lumpuh, kok sekarang sudah lari-larian. Jadi gini Pak ceritanya, kemarin waktu jenengan pulang, ketika jenengan pamit pulang, saya menyuruh istri saya untuk naik ke kamar jenengan. Dek, nek bojo lanang nek nimbali adek wedok kan apa dek nggih? Kalau di Papua apa? Sebentar. Ibu-ibu kalau panggil suaminya apa? Urung deh bojo sih. Ibu-ibu kalau panggil suaminya apa? Hah? Mace? Ngace? Mace? M? O? P? Apa C? Kalau apa C? Pace. Kalau bapak ke ibu? Oh, mace. Oh. Saya kemarin menyuruh mace saya. Pace dan mace. Loh gak apa-apa. Loh jadi begini, panggilan suami istri itu kan harus panggilan kesayangan. Apalagi kalau mantan baru. Biasanya loh. Enggak, bukan kulo. Bukan saya, maksudnya ibu-ibu dulu pas mantan baru, sing wedok nyeluk sing lanang, sayang. Kayak bapak nimbali ibu nggih sayang. Sing wedok ngentut tit, ambuduran sayang. Ke mantan baru. Mantan remek-remek ya mbuh. Biasanya panggilannya itu kalau di Surabaya itu Dek, Mas. Kalau di sini Pace. Kalau perempuan Mace. Hah? Mai tua itu apa? Oh, mama. Oh, jadi kalau perempuan mai tua. Berarti kalau laki-laki pai tua. Baik para mai tua dan pai tua. Mai tua, pai tua. Atau biasanya ada yang panggil mama, papa. Di sini nggak ada? Oh nggak ada. Atau ada abi, umi. Kalau orang Sunda itu biasanya kalau panggil suaminya tuh aa kemana? Ke kamar mandi Atau biasanya kalau ada abah, uma, ya panggilan kesayangan. Sudah balik ke cerita gelap. Balik ke cerita. Tadi ceritanya sampai mana? Oh ya, premannya kaget. Loh ayo, premannya kaget. Hah, ini kok bapak anaknya bisa jalan ini gimana Pak? Jadi gini Pak ceritanya, kemarin waktu bapak pulang, saya menyuruh mace saya untuk naik ke atas ke kamar bapak. Oh ngapain? Saya menyuruh istri saya untuk mengambil air putih bekas jenengan minum. Bekas bapak minum. Saya punya anak itu lumpuh sudah bertahun-tahun. Saya husnudon saja. Ingat, yang bisa menyembuhkan cuman Allah. Saya yakin bahwa Allah pasti akan menyembuhkan anak saya. Tapi saya hanya kepengen barokah.
saya laburkan. Apa laburkan itu apa? Jadi airnya itu dilabur. Apa labur itu? Ya bukan diciprat, dilabur. Apa ya? Ya, ya Allah suaramu rerek. Jadi air putih itu saya usapkan ke kaki anak saya sambil saya berdoa meminta kesembuhan kepada Allah. Saya husnudon, saya pengen dapat barokahnya orang soleh. Saya usapkan itu ke kaki anak saya. Saya kaget juga, paginya anak saya sudah bisa jalan. Alangkah kaget, lebih kaget lagi si preman ini. Berarti anak jenengan sembuh karena bekas minum saya diusapkan ke sana. Iya Pak, saya yakin itu memang pertolongan dari Allah. Tapi juga saya kepengen barokah dari orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Saya juga meminta barokah dari orang yang sedang berperang, membela agama. Nyun sewu Pak, ini saya cuma kepengen barokah, anak saya sembuh, alhamdulillah. Premane tambah kaget. Ayo premane tambah kaget. Sing duwe penginapan kaget. Kaget raka-karuan. Terus akhirnya si preman ini bilang ke yang punya penginapan, Pak, saya mau jujur. Sebenarnya saya ini bukan orang yang sedang berperang. Saya ini bukan orang yang sedang jihad fisabilillah. Saya justru orang yang setiap harinya meminta hak orang lain. Saya setiap harinya bermaksiat. Sepertinya yang memang menyembuhkan putri jenengan itu adalah keyakinan jenengan kepada doa. Husnudon. Husnudon itu apa? Husnudon itu berprasangka baik. Jenengan selalu berprasangka baik kepada orang-orang dan tidak pernah bersuudon. Padahal saya di sini dengan penampilan yang seperti preman, saya bilang saya orang yang sedang jihad fisabilillah, jenengan percaya. Itu karena kekuatan husnudon di dalam hati. Setelah preman ini mengaku, yang punya penginapan sebel atau tidak? Jengkel atau tidak? Tidak. Enggak apa-apa Pak, terima kasih jenengan sudah jujur. Alhamdulillah, yang penting saya tidak pernah kehilangan keyakinan pada doa. Jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Doa, nyuwun, minta. Bahkan kalau di dalam agama Islam itu kan sudah ditata sedemikian rupa. Setiap aktivitasnya ada zikirnya. Dapat nikmat ngucap alhamdulillah. Mau melakukan sesuatu ngucap bismillahirrahmanirrahim. Itu setiap kalimat yang kita lantunkan itu ada Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ciptaan keindahan Allah, Masya Allah, Subhanallah. Gunanya apa? Karena agar kita senantiasa percaya terhadap doa. Karena janji Allah, ana jali sumandakaroni, aku bersama dia yang senantiasa mengucap namaku, senantiasa berzikir. Bahkan ketika kita tahu, saya coba, pas jenengan kaget kayak gitu, apa yang keluar dari mulut pertama kali? Masya Allah, astagfirullah. Enggak, sebelah kene mau ono sing muni, curhat. Ada orang itu kalau kaget, mau kepleset, mau jatuh, yang keluar dari mulut hewan-hewan satu kebun binatang. Nyelatu. Tahu nyelatu ya? Nyelatu itu yang keluar ujaran kebencian, kepreset. Itu bahkan nyon sewu Bu, kalau jenengan tahu di Surabaya itu ada kalimat yang biasanya terkenal di Surabaya. Kalau jenengan tahu, kalau nggak tahu ya nanti searching saja di Google. Ada kalimat itu awalnya J. Nah, wis ora usah disebut no. Ada kalimat itu awalnya J. Kalimat itu sebenarnya untuk biasanya digunakan untuk kata persahabatan. Maksudnya kalau nyopot temannya, itu orang Surabaya biasanya sudah biasa. Kalau diucapkan ketika dalam kondisi tidak marah, berdosa atau tidak? Tidak. Oh berarti ngomong itu sama teman kalau di Surabaya biasanya lumrah. Biasanya. Tapi karena itu sering diucapkan ketika marah,
atau ketika emosi, kalimat ini jadi seperti seolah-olah kalimat jelek. Dan ketika diucapkannya berdosa. Sama seperti begini, Bu. Di sini bahasa Indonesianya kambing apa? Bahasa Jawanya kambing apa? Nah, contoh. Ada hewan namanya wedus. Wedus itu kalau diucapkan begini, iku lho anak wedus, dosa napa mboten? Mboten, tidak berdosa. Tapi kalau diucapkannya begini, oh ancen awakmu iku wedus, dosa atau tidak? Dosa. Berarti bukan kalimatnya yang salah, tapi cara ngomongnya kita. Jangan mengucapkan itu seolah-olah, ngapunten, jangan mengucapkan itu ketika marah. Ketika marah langsung ucap astaghfirullahaladzim. Kenapa? Agar kita dapat keampunan dari Allah. Bahkan astaghfirullahaladzim itu juga bisa mempercepat doa diijabah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka ahli surga yang pertama adalah wajhun malih, wajahnya berseri-seri, baik dengan siapapun, tidak pilih-pilih. Saya ngapunten Bu, justru kagum. Dengan Indonesia ini kagum luar biasa. Dengan berbagai perbedaan budaya, berbagai perbedaan agama bisa kumpul jadi satu. Itu Indonesia. Akur, kabeh lho iso akur, gak pilih-pilih. Wajhun malih termasuk itu yang gak pilih-pilih. Dengan strata sosial, ada orang kan karo nyapa itu biasanya pilih-pilih. Nek karo sing sugih nyopo, nek karo sing randuwe ora nyopo. Ada kayak gitu. Banyak. Biasanya wong koyo ngono ki biasanya ciri-cirine kudunge warna coklat. Ya. Nek ora warna coklat biasanya kudunge warna putih. Nek ora warna putih biasanya kudunge warna hijau. Nek ora warna hijau biasanya kudunge warna abang. Oh enggak. Ireng enggak. Hitam tidak. Kalau malam hari ini ada yang ikut pengajian pakai kerudung hitam berarti dia sholihah. Ibu-ibu kodong ireng, alhamdulillah. Enggak, kodong hitam enggak. Kadang pilih-pilih. Bahkan nyun sewu Bu, ada beberapa orang itu melihat seseorang itu hanya dengan sogeh atau tidaknya. Banyak ya? Banyak. Di sini ada atau tidak? Enggak ada. Biasanya yang kayak gitu ciri-cirinya kudungnya warna pokoknya kalau saya ngomong kerudungnya warna apa, jenengan jawab terserah warna apa saja, yang penting jangan hitam. Balani mana? Yang biasanya pilih-pilih, biasanya ibu-ibu, sing sugih kumpul, sugih, randuwe kumpul, randuwe. Ada kayak gitu? Banyak. Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna? Berhenti. Yang pakai kerudung hitam di sini bukan cuma aku saja. Jangan mengarah ke diriku. Kerudung hitam yang jenengan maksud di bawah panggung apa di atas? Di atas. Di atas panggung yang pakai kerudung hitam. Sebentar, bajunya warna apa? Kerudungnya? Orangnya duduk apa berdiri? Pegang mic. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyon sewu, ternyata ahli surga yang pertama adalah wajhun malih. Sudah ngantuk belum? Belum? Wajhun malih, wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Jadi Bu, kalau jenengan tahu, dulu itu Indonesia pernah porak-poranda, bertengkar sesama warga Indonesia. Waktu itu rebutan kepemimpinan pada tahun 1948. Kenapa? Karena pada Indonesia itu merdeka pada tahun berapa? 1945. Ternyata tahun 48 Indonesia itu tukaran itu bertengkar satu sama lain. Akhirnya Presiden Soekarno sowan kepada Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu tahu Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah ya? Oh enggak tahu. Kalau Ayu Ting Ting tahu? Oh tahu. Bapaknya Ayu Ting Ting namanya siapa? Astagfirullahaladzim, yang ngerti bah.
Jadi Mbak Kiai Haji Wahabasmullah ini disowani oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ngomong ke Mbak Kiai Haji Wahabasmullah, Mbak Kiai, saya minta ada silaturahim. Kenapa? Karena Indonesia sudah porak-poranda, pecah belah. Pada tahun 1948, akhirnya diadakanlah rekonsiliasi nasional, dikumpulkan para elemen bangsa untuk kumpul silaturahim bersama. Yang dimana itu mempersatukan bangsa. Jangan sampai terjadi lagi seperti 1948. Mari kita jaga persatuan, mari jaga persatuan. Oh, nah ini gak pati apal, nah ini pasti apal. Bapakku Eno. Astagfirullahaladzim. Ya, giliran ono berkatnya apal. Ya, ibu-ibu sholatullah aja ya. Sholatullah kalau nggak apal. Ya, yuk. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sholatullah Kang Masku Ansor Bayu Fatayat Bayu Fatayat Belu eno pancen nemat awan bengi moco solawat Belu eno pancen nemat awan bengi moco solawat Solawat Salatullah Ya Allah, sing tepuk tangan tak doakan bisa berangkat umroh, berangkat haji. Ya Allah, yang nggak tepuk tangan ya Allah tak doakan. Saya gurung wayahe belum. Mangke kula ulangi sepindah malih mangke tepuk tangan nggih. Ya. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Monggo sholatullah salamullah. Bob adik-adik berhenti. Ngapunten, saya tidak sedang emosi, tidak sedang marah. Ngapunten nggih, ini hanya peringatan saja. Biasanya acara seperti ini tuh dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencuri. Tolong
dilihat barang-barangnya atau HP-nya masih aman. Kalau masih aman monggo dinyalakan begini flash. Maksudnya ngeten lho. Sing nyalake kula dongane duwite akeh. Nyalakan begini maksudnya begitu. Monggo, mari diangkat semuanya. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Sholawat ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Yasin Habib. Bareng-bareng monggo. Bapak Bu Eno, Kang Masku, Bayu Fatayat, Belo Eno pancen nikmat awan bengi maca sholawat. Belo Eno pancen nikmat awan bengi maca sholawat. Sholawat ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sebentar. Kulo kan minta tepuk tangan nggih. Kenapa kok sak lambe-lambene? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan lupa ini sudah ngantuk apa belum? Enggak, adik-adik sebentar ya, saya tanya ibu-ibu dulu. Ini kan maksudnya ini masih usia-usia produktif, maksudnya dengkolnya belum linu. Ibu-ibu gimana? Sampun apa lanjut? Sudah ngantuk apa belum? Ini terus. Sebentar, ngapunten. Dari tadi, dari awal kulo naik sampai sekarang ada yang ngowo saja dan tidak bisa mingkem. Adik kopiah putih paling depan nomor 2 sini. Tak kasih sangu, Rene. Nah, Rene, cepet. Kita paringi sangu Rene arek ganteng. Sini sayangku. Iki paling kira-kira kelas 2 SMP. Kelas berapa? 1 kelas berapa? Oh, kelas 1 SMP. Sini sayangku. Tenang ya, tenang. Hadap sana. Ada mic? Sini sayang. Agak sini, hadap depan. Agak sini. Hadap depan. Kamu kenapa kok metenteng gitu? Senyum guyu. Sebentar, diam dulu. Diam. Namanya siapa? Namanya siapa? Furqon Airansyah Putra. Saputra. Panggilannya siapa, Dek? Furqon. Cita-cita besar pengen jadi apa? Ustaz. Hah? Ustaz. Pengen jadi Ustaz. Sabar, tenang. Adik Furqon, aku melihat dirimu tadi ngowo terus tidak mungkin.
Karena kamu melihat dengan serius dan fokus tadi pas ngangkat HP, yo Furkon iki yo melu ngangkat HP tapi lemes. Kamu mau tak sangoni? Tak kasih sangu mau? Mau. Kamu bisa bahasa Jawa nggak sayang? Sedikit. Hah? Sedikit. Ganti mic. Sik. Coba ini. Kamu bisa bahasa Jawa nggak? Sedikit. Sedikit. Oh. Kenapa sih arek kok koyok ngempet ngising? Guyu, bisa guyu nggak? Guyu, hehehe. Guyu, ada suaranya di mic, hehehe, yo. Hehehe. Guyu. Guyu, hehehe. Oke. Karena kamu sudah guyu. Oke, Furkon. Ibu ikut ke sini nggak? Ibu ikut ke sini. Ikut. Alhamdulillah. Itu rombongan ibunya. Furkon. Nama panjangnya tadi siapa sayang? Al Furqon Aryansyah Putra. Oh, bagus namamu. Siapa yang ngasih nama? Umi. Hah? Umi. Umi yang ngasih nama. Masya Allah. Apa artinya itu Furkon? Nggak tahu. Nggak tahu. Punya saudara. Punya. Berapa? Hah? Dijawab aja, nggak apa-apa, nggak usah. Maju sayangku, sini. Punya saudara? Punya. Berapa? Nggak tahu. Dah. Gini. Maksudnya apa ya bahasanya ya? Saudaramu berapa? Saudaramu berapa? Gini aja. Ibumu anaknya berapa? 2. Kamu anak keberapa? Pertama. Berarti punya adik. Berarti berapa saudaramu? Kamu mau kesini juga? Iki ngarep gelem rene ora? Kalau nggak mau jangan dipaksa, kalau mau tak tunggu. Cepet 1, cepet sini. Tak hitung sampai 3, nek sampai 3 belum nyampe sini rasido tak sangoni 1, 2, 3. Sini. Coba kamu, mic-nya dipegang. Diam, biar kedengaran suaranya. Namanya siapa sayangku? Muhammad Abdul Ghani. Muhammad Abdul Ghani, Masya Allah. Panggilannya siapa Ghani? Ghani. Kelas berapa Ghani? 1 SMP. Kelas 1 SMP sama berarti? Hah? Iya. Iki yo metenteng pisan. Sama ya. Ghani, ini Kak cita-citanya Furkon jadi ustadz. Kamu cita-citanya jadi apa? Tenang Goni, jangan didengarkan. Kamu fokus ke diri kamu sendiri. Cita-cita pengen jadi apa Goni? Ustadz juga. Hah? Ustadz juga. Ya wes, maju aja mundur, maju kon. Nah, ayo, Furkon dan Goni, mic-nya kasihkan Furkon dulu. Setiap kalian, sudah tahu peraturannya belum? Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan, tak kasih 100.000. Kalau 2 berapa? 200. Kalau 3 berapa Goni? 300. Pinter. Tergantung berapa yang bisa kalian jawab. Tapi dengan syarat tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang menduduhkan. Ya, tidak boleh ada yang mengasih tahu, tidak boleh ada yang yaitu pokoknya ya. Kalau ada yang mengasih tahu dan memberitahu jawabannya, pertanyaan batal. Dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia di sini jawab sendiri, meskipun salah, tetap tak kasih sangu sesuai dengan berapa yang dia jawab. Berarti dengan catatan salah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh dapat contekan. Do you understand? Setuju? Setuju. Kamu setuju? 7. Hah? 7? Agak sini. Mau siapa dulu? Furkon dulu apa Goni dulu? Furkon dulu. Ya wes. Furkon. Diam ya, biar Furkonnya konsentrasi.
Furqan. Ada ciri-ciri ahli surga yang tadi saya bahas. Orang usah ngerdek. Ada beberapa ciri-ciri, masih ingat ya? Masih. Ada ciri-ciri ahli surga yang tadi saya bahas. Ada tanda-tandanya yang tadi barusan tak bahas. Ada berapa yang sudah saya bahas? 3. Yang sudah saya bahas ada 3. Yakin? Ya wis. Ada 3. Kenapa po? Sebenarnya ahli surga yang hadis Rasulullah yang ini tuh sebenarnya ada 4. Tapi ini tadi hanya beberapa saja yang sudah saya bahas. Berarti ada yang belum. Ada berapa tadi yang sudah saya bahas? 3. 1. Sholawat. Berarti ciri-ciri ahli surga yang pertama? Sholawat. Kedua. Tenang semuanya, tenang Furqan. Ikhlas. 3 Furqan, tenang. Iki aja guyu iki. Tenang Furqan, tenang. Tenang Furqan. 3. Iman. Hah? Iman. Eman itu apa? Iman. Oh, iman. Ciri-ciri ahli surga yang 1 sholawat, 2 ikhlas, 3 iman. Oh, nggak apa-apa, kan dia menjawab sendiri. Sebentar, tak ganti saja pertanyaannya Furqan biar kamu tidak bingung. Kamu berarti baru masuk bulan apa di sini di pondok? Juni. Oh, berarti mau naik kelas ini ya? Mau naik kelas 8? Iya. Oke. Furqan, kamu tahu namaku nggak Furqan? Tahu. Siapa? Ning Umi Laila. Ya wis 1.000. Wes apa maneh? Sudah apa lagi? Kon, kamu tadi kan tak lihat kan begitu seriusnya ya. Tapi kok kamu nggak tahu jawabannya, Kon? Apa kamu memperhatikan apa yang tak sampaikan atau kamu memperhatikan wajahku? Jawab, Kon. Jawab, Furqan. Kan kamu tadi tak lihat kamu memperhatikan aku dengan serius ya toh? Ya toh, sudah pasti tak kira. Kukira engkau serius. Ternyata kau cuman main-main. Kon, ayo. Sudah? Kon, kenapa? Saman ngelamun toh? Apa yang dipikirkan nak? Saman utangnya akeh tanah. Yos, gak apa-apa. Furqan, kamu tak tambahin 100.000 lagi. Asalkan mau bilang gini, pegang ini. Hadap depan. Maju. Muni. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Muni. Yo, sing apik engko tak tambahi 100.000 yo. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Kan, rencana 200.000 ini buat ibu apa buat sendiri? Buat sendiri. Sendiri. Lah ibuke ora dikeki kon. Ibuke mboten diparingi. Sudah ada. Udah banyak. Ya Allah, ya semoga jadi anak soleh. Amin. Wes iki tak sangoni. 200.000 semoga jadi anak soleh. Wes mike paringke. Wes kamu turun sayang. Ya pintar. Wes mudun. Lek ngombeku mbok gawa kan. Ya wis gak apa-apa dibawa aja. Bawa aja. Minumku dibawa. Ya wis ayo. Kamu. Mic-nya dipakai ke mulutnya sayang. Hadap depan. Sudah siap?
Sudah. Dijawab. Sudah siap? Sudah. Sudah. Apakah kamu tahu pertanyaan yang tak kasihkan ke Furqan tadi jawaban yang benar apa? Apa ada ciri-ciri ahli surga itu sudah terlihat ketika dia di dunia? Apa? Yang pertama, tak kasih tahu bahasa Arabnya ya. Wajhun malih. Satu, ciri-ciri ahli surga. Oke, gini aja sayangku. Kamu tahu tidak? Rukun Islam ada berapa? Sopo ngomong 10 itu, biarkan menjawab sendiri. Sini Furqan, yuk. Ibu datang nggak ke sini sayangku? Datang. Datang. Oh Goni ya ini Goni. Goni, ibu datang? Datang. Di mana? Dijawab. Di mana? Panggil, Bu. Apa tadi? Meci, apa? Mace. Kamu panggilnya apa? Panggil ibu apa sayangku? Dipakai mic-nya. Mama. Mama. Oh, kalau ayah, ayah. Bapak. Oh, bapak. Panggil mama. Gak apa-apa, panggil aja sayangku. Gak orang tuanya gak harus kesini, cuman dipanggil aja. Mama. Oke. Goni. Oke, wes gak apa-apa. Goni, tolong kamu bacakan doa mau tidur. Loh, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Goni. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. 100.000 untuk Goni. Goni, kamu dapat sangu senang atau tidak? Senang. Kok kayak gak senang? Senang atau tidak? Senang. Senang aja apa senang banget? Senang banget. Senang banget. Kamu sudah kenal sama aku belum? Kenal. Kenal? Kenal di mana gitu? Emang kamu kenal di mana? TikTok. Di TikTok? Kamu biasanya lihat ceramah apa sholawatan? Iya. Kamu bisa bahasa Jawa nggak Goni? Sedikit. Sedikit. Kamu bisa sholawatan nggak? Coba ya, langsung sholawatan tak tambahi lagi 100.000. Sama kayak si Furqan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Goni, tenang Goni. Tenang Goni. Goni, kamu kepikiran apa nak? Tenang, kamu biasanya sholawatan apa? Oh itu tadi yang terakhir, sholatullah salah bisa? Sedikit. Sedikit, yuk bismillahirrahmanirrahim. Diam, semuanya diam. Oh. Tenang Goni, anak soleh, yuk bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sama aku ya, yuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kayak wong keluwen Goni. Sampai tadi sudah makan apa belum sayang? Sudah. Sudah, makan apa? Mie. Makan mie, ya Allah. Ya udah, gak apa-apa. Semoga jadi anak yang soleh ya kan. Kamu gini, kayak tadi kayak temanmu. Kamu sehari-hari pakai bahasa apa sayangku? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia? Itu aja. Nah, itu aja. Ya sudah. Orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. Yuk. Orang gagah minumnya Ya, yang larutan. gagah dong. Gagah. Orang gagah. Yuk. Orang gagah minumnya lalu tancap kaki 3. Ayo minta. Semoga jadi anak yang soleh ya Goni ya.
Seneng apa enggak Goni? Seneng. Iya, udah minumku jangan dibawa ya. Sudah cukup tadi Furqan membawa minumku Goni. Goni. Ya sudah taruh lagi nak. Semoga jadi anak yang soleh ya nak. Ya. Sudah mic-nya juga kembalikan nak. Semoga Goni dan Furqan juga menjadi anak yang soleh. Dan semua keturunan kita jadi anak. Sudah nak, kembali nak. Jadi itulah kenapa kita semuanya harus bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dimanapun orang tuanya berada. Kalaupun orang tua nantinya akan meninggal dunia meninggalkan anak. Siapa lagi yang akan mendoakan kalau bukan anak-anaknya? Siapa lagi? Soleh ya Koni, sini, kamu tak tambahi 100.000 lagi. Seneng apa enggak? Seneng aja apa seneng banget? Seneng banget. Gimana kalau seneng banget? Ya wes, bali. Bapak Ibu, ada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam loh. Neng panggung orang guyu, neng nisor guya-guyu. Ada kita bisa tabarukan dengan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dimana doa Nabi Ibrahim ini tidak pernah tertolak. Doanya Nabi Ibrahim itu selalu diijabah oleh Allah. Apa doanya? Monggo jenengan bareng-bareng ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. 3 kali saben setelah sholat, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ciri-ciri ahli surga yang tadi, yang pertama wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Yang kedua saya sampaikan tadi, hatinya yang bersih, tidak ada pikiran kotor. Yang ketiga lisanun fasih, lisannya yang keluar dari mulut ini selalu yang baik-baik. Yang keempat tangannya dermawan, tidak pelit. Semoga kita semua menjadi ahli surga, kumpul bersama-sama di surganya Allah. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya percakapan saya tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai ngapunten, biasanya memang belum buyar ya? Oh belum selesai? Jam segini belum selesai? Oh Masya Allah, berarti masih kuat di sini ya? Kuat, ya sudah di sini saja saya pamit dulu nggih. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga sedikit memberikan kemanfaatan. Kaulah tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.